Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Lisha dari kelas 3A Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Di kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas dari Ibu Sri Ramayanti mengenai penggunaan integral dan hampiran integral tertentu. Di sini ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu integral tertentu, rumus-rumus integral tertentu, penerapan integral tertentu, dan hampiran integral tertentu. Kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Integral tertentu atau disebut juga dengan antiturunan adalah bentuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru. Integral berguna untuk limit penjumlahan yang berkesinambungan terhadap fungsi kontinu. Integral adalah antiturunan. Kemudian, jika f adalah suatu fungsi kontinu, maka hasil integral fungsi f dinotasikan f besar. Lanjut ya. Integral tertentu atau disebut juga dengan antiturunan atau antidiferensial adalah bentuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru. Persamaannya itu jika fx dan turunannya df per dx, maka turunan dari fx integral dari f aksin x terhadap x dinyatakan dengan integral f aksin x dx sama dengan fx tambah c. Rumus-rumus integral itu bisa dilihat di sini. Selanjutnya saya akan memberikan contohnya. Oke. Nah, di sini saya akan menerangkan rumus-rumus integral berikut. Yang pertama itu ada fx. A ini sebagai koefisien, misalnya 1, 2 atau seterusnya, menjadi integral A. Kalau dicari integralnya sama dengan, ini kan integralnya dia mencari turunan tadi kan, jadi A turunan dari A sama dengan AX tambah C. Kita masukkan contoh ya. Fx sama dengan A2 misalnya, kita integralkan 2 sama dengan 2x ditambah C. Ini adalah hasil operasi integral dari ini fx, dari fungsi ini, dan ini hasilnya. Dan yang kedua itu ada fx x pangkat n ini pangkat ya, itu koefisien juga, terserah. X sini ada rumus-rumusnya dengan syarat n tidak sama dengan min 1. Kita contohkan fx sama dengan 2 x pangkat 2, kita integralkan x pangkat 2 sama dengan x n tambah 1. N itu tadi kan pangkat, berarti 2 nya ditambah 1 per n ditambah 1, 2 tambah 1 ditambah c. Ini adalah bentuk operasi integral dari fungsi ini, atau sama dengan integral ax pangkat n dx. Seterusnya kita buat contohnya ya. Misalnya ini A koefisien ya, ini tetap variabel. Misalnya 2x pangkat n ini 2 dx, maka sama dengan, ini integral, sorry ya, A ini ya dipindahkan aja, 2 per n tambah 1, ini n, ini rumus ya, ikuti aja, 2 ditambah 1 x, 2 ditambah 1 tambah c, sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Ini adalah hasil pengintegralan dari ini. Ini adalah fungsi baru dari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke PPT ya. Nah, di sini ada penerapan integral tertentu. Yang pertama itu menentukan fungsi fx jika f x dan fa diketahui. Yang kedua itu menentukan persamaan kurva jika diketahui gradien garis singgung dan titik singgungnya. Yang ketiga itu menentukan jarak, kecepatan, dan percepatan gerak suatu benda. Jarak, posisi itu dicari dengan st. S itu adalah jarak, keterangan dari jarak. Nah, dengan integral v
Vt dt. V itu adalah kecepatan. Nah, kalau rumus kecepatan itu Vt sama dengan integral A itu adalah percepatan, At dt. Selanjutnya, nah, contoh yang pertama itu, jika diketahui f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 dan 2x tambah 4 dan x yang diketahui 2 sama dengan 4, maka tentukan fungsi fx. Kita jawab ya pakai jalan manual. Nah, tadi yang diketahui itu fungsinya itu 6x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4 dan x nya itu diketahui 2 sama dengan 4. Yang ditanya itu fx nya. Lalu kita jawab ya. Yang pertama itu ini maka ini dibuat integral ya. Fx sama dengan integral 6x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4 lalu dx ya. Baru siapa itu, maka fx sama dengan seperti jalan yang di atas tadi ya, ini ya, 6 per pangkatnya 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 dikurang yang ini seperti itu juga 2, sini pangkatnya 1 ya, 1 ditambah 1 x 1 ditambah 1 ditambah 4. Karena integral setiap koefisien ditambah dengan variabel sama dengan 6 per 3 x pangkat 3 dikurang 2 per 2 x pangkat 2 ditambah 4x ditambah c, ini tambah c juga, sama dengan 6 per 3 itu 2 x pangkat 3 dikurang 2 per 2 itu 1, nggak usah pala ditulis ya, x pangkat 2 ditambah 4x ditambah c. Karena diketahui f nya itu 2 sama dengan 4, maka kita substitusikan aja 2 pangkat 3 kurang 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 pangkat 4 kali 2 sama dengan ditambah c sama dengan 4. Lalu sama dengan 16 dikurang 4 ditambah 8 ditambah c sama dengan 4. Jadi c sama dengan min 16. Sehingga diperoleh fx nya sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 16. Terima kasih. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Jika suatu f aksen x sama dengan 12x pangkat 2 dikurang 6 dan berlaku f aksen 2 sama dengan 15 dan f min 1 sama dengan 10, maka tentukanlah persamaan fungsi fx. Kita jawab ya. Mari kita kerjakan contoh soal nomor 2. Ini yang diketahui ya, ini yang diketahui, ini yang ditanya. Oke. Nah, jawabnya itu yang pertama kita tulis dulu ya. Integralnya 12x pangkat 2 dikurang 6x, ini diintegralkan, dx. Jadinya turunan x nya sama dengan 12 pangkatnya ya ditambah 1 per 3 x pangkat 3 tambah 6 per 2 x pangkat 2 ditambah c sama dengan 12 per 3 4 x pangkat 3 dikurang 3 x pangkat 2 ditambah c. Karena f nya itu diketahui 2 sama dengan 15, maka 4 kali
kali 2 pangkat 3 disubstitusikan seperti tadi ya, 3 kali 2 pangkat 2 ditambah C sama dengan 15. Lalu sama ini 32 dikurang 12 ditambah C sama dengan 15. 20 ditambah C sama dengan 15. Jadi C sama dengan 15. Sehingga f aksen x-nya itu sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 5. Kita cari lagi karena yang ditanya itu masih ada, karena yang diketahui itu masih ada ini ya. Oke, fx sama dengan ini integral ya, integral dari sini 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 5. Fx sama dengan 4, 3 tambah 1 4, x pangkat 4 dikurang 3 kali 3 x pangkat 3 dikurang 5. Ini dx pakai dx ya, 5x ditambah c sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 5x ditambah c. Karena diketahui f nya itu min 1 sama dengan berapa tadi? 10 ya. Ini 10. Ini 10. Maka substitusikan lagi. Min 1 pangkat 4 dikurang min 1 pangkat 3 dikurang 5 kali min 1 ditambah C. Hasilnya itu 1 ditambah 1 ditambah 5 tambah C sama dengan 10. Baru ini jadinya C diketahui 3, sehingga fx nya itu sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 kurang 5x ditambah 3. Terima kasih. Nah, contoh yang ketiga ini sama seperti yang nomor 2 tadi. Jadi kalian bisa baca sendiri dan pahami sendiri ya. Ada selanjutnya ini ada contoh keempat. Contoh soal cerita. Laju suatu partikel ditentukan dengan rumus Vt. Vt itu kecepatannya. Kecepatan itu diketahui 8t dikurang 6. Jika pada saat 3 titik partikel itu menempuh jarak 28 meter, berarti 28 meter ini S ya, maka tentukan jaraknya setelah 5 detik. Nah, di sini sudah diketahui Vt kecepatannya itu sama dengan tadi kan udah diketahui 8t dikurang 6. Berarti yang ditanya ini adalah jaraknya. St sama dengan kecepatannya diintegralkan. Berarti integral dari 8t dikurang 6. St 8/2 T pangkat 2 dikurang 6T tambah C. ST nya itu 4T pangkat 2 dikurang 6T ditambah C. Sebenarnya sama, T nya itu cuman diganti variabelnya aja. Untuk T sama dengan 3, T sama dengan 3, maka S3 sama dengan disubstitusikan ya, sama dengan 28. Hasilnya itu C dapat 10, sehingga ST sama dengan 4T kuadrat dikurang 6T tambah 10. S5 nya disubstitusikan lagi sama dengan 80 meter. Selanjutnya soal yang kelima. Percepatan gerak suatu benda ditentukan dengan rumus AT sama dengan 24T dikurang 6. Jika pada saat 2 titik benda tersebut memiliki kecepatan 30 m per dt dan jarak 10 meter, maka berapakah jarak benda setelah 3 detik? Ini setelah 3 detik ya. AT sama dengan 24T dikurang 6, VT sama dengan
integral dari AT dt Vt sama dengan integral 24T kurang 6 dt, Vt sama dengan 24 per 2T pangkat 2 dikurang 6T tambah C. Itu diturunkan seperti apa itu ya. Dan ini hasilnya setelah diintegralkan itu C dapatnya min 6, sehingga Vt nya itu 12T kuadrat dikurang 6T dikurang 6. Nah, kita cari lah ini jaraknya. Diintegralkan lagi 12 nya itu, ini yang sehingganya itu, dapatlah dia C nya itu 12, sehingga 4T dikurang 3T kuadrat dikurang 6T tambah 12. S3 nya itu diketahui 75 meter. Kita lanjut ya. Aplikasi integral tak tentu itu ada gerak lurus beraturan. Suatu benda atau objek dengan kecepatan tetap dan tidak ada percepatan, jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan ini dapat ditentukan dengan mengalihkan kelajuan kecepatan dengan waktu tempuhnya. S sama dengan V kali T. Di sini ada keterangan-keterangannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.